Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Alquate Putra Mutakin dari Universitas Negeri Jember, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi Ekonomi Syariah. NIM saya adalah 210810102068. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Metodologi Penelitian, yaitu tentang analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi secara terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Tahapan analisis data. Langkah yang pertama yaitu mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda, tergantung pada sumber informasi. Langkah yang kedua yaitu membaca keseluruhan data. Langkah pertama dari membaca keseluruhan data adalah membangun general sense atau informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Dalam proses ini yang perlu diperhatikan adalah gagasan umum, apa yang terkandung dalam perkataan partisipan, bagaimana nada gagasan tersebut, dan bagaimana kesan dari partisipan. Pada tahap ini, para peneliti kualitatif terkadang menulis catatan-catatan khusus atau gagasan umum tentang data yang diperoleh. Berikutnya langkah yang ketiga yaitu menganalisis lebih detail dengan mengcoding data. Coding merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya, menurut Rosman dan Rails. Langkah ini melibatkan beberapa tahap, yaitu mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori yang kemudian melabeli kategori ini dengan istilah-istilah khusus yang seringkali didasarkan pada istilah atau bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan dalam penelitian kualitatif. Data coding atau pengodean data memegang peranan penting dalam proses analisis data dan menentukan kualitas abstraksi data hasil penelitian ketika peneliti melakukan analisis. Yang dikodekan adalah makna pernyataan, perilaku, peristiwa, perasaan, tindakan dari informan, dan lain-lain, tergantung apa yang terkandung dalam segmen data yang dihadapi. Ada sejumlah pertanyaan yang dapat peneliti ajukan ketika ia berhadapan dengan segmen data yang sekiranya dapat membantu untuk melakukan pengodean sebagai berikut. Apa yang sedang terjadi di sini? Apa asumsi-asumsi yang berada di balik peristiwa ini? Apa yang ingin disampaikan oleh informan lewat pernyataan ini? Dan juga secara esensial, apa sebenarnya yang sedang informan ini lakukan? Dan apa maksud informan ini melakukan hal ini? Dan yang terakhir, apa makna dari peristiwa ini? Perasaan apa yang tercermin lewat pernyataan informan ini? Pertanyaan-pertanyaan di atas hanyalah sebagian kecil pertanyaan yang dapat membantu peneliti dalam melakukan pengodean terhadap pernyataan, perilaku, perasaan, tindakan dari informan yang dijumpainya dalam segmen-segmen data. Dan langkah yang keempat yaitu terapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting orang-orang kategori dan tema-tema yang akan dianalisis.
Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, peristiwa dalam setting tertentu. Peneliti dapat membuat kode-kode untuk mendeskripsikan semua informasi ini, lalu menganalisisnya untuk proyek studi kasus, etnografi, atau penelitian naratif. Setelah itu, terapkan proses coding untuk membuat sejumlah kecil tema atau kategori, bisa 5 hingga 7 kategori. Tema-tema inilah yang biasanya menjadi hasil utama dalam penelitian kualitatif dan seringkali digunakan untuk membuat judul dalam bagian hasil penelitian. Setelah mengidentifikasi tema-tema selama proses coding, peneliti kualitatif dapat memanfaatkan lebih jauh tema ini untuk membuat analisis yang lebih kompleks. Langkah yang kelima yaitu tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif. Pendekatan yang populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Pendekatan ini bisa meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema-tema tertentu, atau tentang keterhubungan antar tema. Para peneliti kualitatif juga dapat menggunakan visual-visual, gambar-gambar, atau tabel untuk membantu menyajikan pembahasan. Mereka dapat menyajikan suatu proses bagaimana dalam grounded theory, menggambarkan secara spesifik lokasi penelitian, sebagaimana dalam etnografi, atau memberikan informasi deskriptif tentang partisipan dalam sebuah tabel. Dan langkah yang terakhir yaitu langkah yang keenam dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data, mengajukan pertanyaan seperti pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini, akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan pelajaran ini. Dapat berupa interpretasi pribadi si peneliti dengan berpijak pada kenyataan bahwa peneliti membawa kebudayaan, sejarah, dan pengalaman pribadinya ke dalam penelitian. Dalam hal ini, penelitian menegaskan apakah hasil penelitiannya membenarkan atau justru menyangkal informasi. Interpretasi ini juga bisa berupa pertanyaan-pertanyaan baru yang perlu dijawab. Selanjutnya yaitu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari data dan analis, dan bukan dari hasil ramalan penelitian. Jadi, interpretasi data dalam penelitian kualitatif dapat berupa banyak hal, dapat diadaptasikan untuk jenis rancangan yang berbeda, dan dapat bersifat pribadi, berbasis penelitian, dan tindakan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.